Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 4 dari kelas 11 F9 SMA Negeri 1 Taman. Dalam video ini berisi mengenai materi teks argumentasi dan poster yang dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Jadi langsung kita bahas saja ya. Pengertian dari teks argumentasi adalah salah satu teks dengan landasan dan biasanya banyak yang menggunakan teks tersebut untuk menjadi sebuah debat. Tulisan yang satu ini memang dibuat agar bisa menyajikan suatu bentuk retorika dan biasanya berusaha untuk mempengaruhi sikap dan juga pendapat orang lain bagi yang membacanya. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mengungkapkan pendirian, mempengaruhi tingkah laku, menarik perhatian, dan yang terakhir membuktikan kebenaran secara logis. 1. Memberikan penjelasan mengenai gagasan, pendapat, atau keyakinan yang ditulis oleh penulis. 2. Memerlukan fakta yang dilengkapi dengan data yang valid. 3. Berisi mengenai teks yang memberikan pendapat dengan adanya data yang jelas. 4. Adanya sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, hasil penelitian dan bahan bacaan yang telah tervalidasi. 5. Diakhiri dengan menulis simpulan dan kalimat penutup yang digunakan untuk memperkuat argumen. 1. Pendahuluan. Berisi teks yang ditujukan untuk menarik perhatian pembaca, memusatkan perhatian pembaca pada argumen yang akan disampaikan. 2. Tubuh argumen. Berisi teks yang ditujukan untuk membuktikan kebenaran yang disampaikan dalam argumen. 3. Kesimpulan. Jenis dari teks argumentasi adalah: yang pertama, argumentasi logis. 2. Argumentasi emosional. 3. Argumentasi etis. 4. Argumentasi kontras. 5. Argumentasi persuasif. Kemudian ada juga yang pertama yaitu kata keterangan atau adverbia frekuentatif, yaitu kata yang berhubungan dengan pengulangan. Kedua yaitu kata hubung yang disebut juga dengan konjungsi, yaitu kata yang menghubungkan kalimat pada teks. Nah, penghubung kalimat pada teks ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu konjungsi urutan waktu, konjungsi pertentangan, konjungsi tambahan, konjungsi sebab akibat, konjungsi pilihan, konjungsi keserasian, konjungsi perbandingan, dan juga konjungsi simpulan. Yang ketiga, adanya verba mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan sikap atau tindakan subjek dalam kalimat. Yang keempat, yaitu kata kerja relasional, yaitu kata yang berfungsi untuk melengkapi kalimat atau memperjelas suatu hal. Kemudian ada juga hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tujuan, kedua audiensi, 3 premis, 4 logika, dan yang terakhir adalah emosi. Selanjutnya materi poster. Pengertian dari poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya. Poster juga biasanya dipasang di tempat yang ramai dan strategis. Selanjutnya, ciri-ciri dari poster. Yang pertama, menarik perhatian ketika terlihat orang. Yang kedua, menggunakan bahasa yang padat, singkat, dan jelas. Yang ketiga, mengandung kalimat persuasif atau ajakan. Yang keempat, menggunakan perpaduan warna yang tepat. Yang kelima, dapat memberikan kesan kepada orang yang melihat. Syarat poster yang pertama adalah mempunyai komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar di atas media yang besar. Kedua, pesan yang ingin disampaikan serta gambar yang mendukung. 3. Perpaduan warna yang kuat serta kontras. 4. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 5. Bisa dibaca sambil berlalu dan menarik minat masyarakat umum. Fungsi poster adalah: pertama, sebagai media menyampaikan informasi, kedua, sebagai media promosi barang maupun jasa, dan ketiga, sebagai sarana para desain grafis berkreativitas. Tujuan dari poster adalah untuk menyampaikan informasi berupa pemberitahuan maupun ajakan untuk melakukan apa yang dituliskan di poster. Yang kedua, menjadikan motivasi, dukungan, dan dorongan agar orang lain melakukan suatu hal. Yang ketiga, sebagai peringatan lewat pesan, baik untuk individu maupun halayak ramai. Jenis-jenis poster yaitu seperti poster niaga, poster pendidikan, poster kampanye, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.